Selamat malam, perkenalkan nama saya Siti Amelia dengan NIM 2309511-042. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum bakteriologi dan mikologi veteriner. Praktikum pertama yaitu pengenalan alat laboratorium, membuat media, dan isolasi. Kita masuk pada latar belakang pengenalan kasus. Pada suatu peternakan unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam atau tidak aktif, dan gejala lain yang muncul adalah mencret warna putih dan kecurigaan muncul terhadap anak ayam tersebut menderita kolibasilosis. Sehingga peternak membawa fesis tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Kolibasilosis disebabkan oleh Escherichia coli atau E. coli yang merupakan penyakit yang berasal dari peningkatan populasi bakteri ini di saluran pencernaan hewan, terutama di peternakan. Penyakit ini dapat menyebar melalui berbagai media seperti air, udara, dan feses. Manifestasi penyakit termasuk perikarditis, perihepatitis, salpingitis, salpingoperitonitis, poliseptisemia, dan aerosakulitis pada ayam. Penularan dapat melalui jalur vertikal atau horizontal, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada pengenalan alat dan bahan. Ada cawan petri, tabung gas, media Na, media Mikonkei, mikroskop, jarum Ose, aquades, ada autoclave, Erlenmeyer, pinset, timbangan digital, Bunsen, hot plate dan magnet stirrer, mortar, dan inkubator. Lalu ada metode kerja. Yang pertama, cara pembuatan nutrien agar. Langkah-langkahnya yaitu timbang sebanyak 23,5 gram media instan, suspensikan dalam aquades dan volume akhir dibuat 1000 ml. Panaskan suspensi ini sampai agar-agar menjadi matang. Masukkan ke dalam tabung reaksi 5 ml untuk media miring dan 10 ml untuk media tegak. Sterilkan dengan autoclave pada temperatur 121 derajat Celcius dan tekanan 15 pound selama 15 menit. Simpan pada tempat yang dingin dan kering dalam kulkas. Selanjutnya ada pembuatan media Mikonkei. Langkah-langkahnya yaitu timbang serbuk media Mikonkei sebanyak 10,3 gram. Larutkan serbuk media menggunakan aquades sebanyak 400 ml. Larutkan serbuk media dengan sempurna dengan bantuan pemanasan dan tidak boleh mendidih. Sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius selama 1 jam. Masukkan media ke dalam plate disposable steril. Masing-masing plate diisi media sebanyak 15 ml. Tunggu media hingga beku sempurna dan media dimasukkan ke inkubator pada suhu 37 derajat Celcius. Media dapat digunakan jika tidak terdapat pertumbuhan koloni bakteri pada media. Selanjutnya ada metode garis atau strik. Yang pertama, tandai bagian luar bawah cawan PT dengan membagi cawan menjadi 3 bagian menggunakan spidol marker. Bakar jarum Ose di atas api Bunsen untuk sterilisasi. Setelah dingin, ambil 1 Ose koloni mikroorganisme secara aseptis. Transfer koloni pada Ose ke dalam medium cawan pada bagian 1 dengan strik zigzag. Panaskan kembali jarum Ose di atas api Bunsen dan tunggu hingga dingin. Putar cawan agar menghadap bagian kedua dan lakukan goresan zigzag dengan menyambung dari ekor goresan ke 1. Dan lakukan hal yang sama pada bagian ketiga. Berikut untuk hasilnya. Yang nomor 1 ada media Na. Yang kedua ada Mikonkei, cawan petri yang sudah terindikasi bakteri. Selanjutnya ada pembahasan. Jadi media Na merupakan media yang dapat menumbuhkan mikroba secara umum. Dari hasil pengamatan pada media Na terdapat 210 koloni bakteri yang berwarna seperti putih susu dan pada media Mikonkei dilihat dari hasil pengamatan terdapat kurang lebih 182 koloni bakteri gram negatif yang berwarna merah muda. Untuk kesimpulan, dalam isolasi dan identifikasi mikroorganisme di laboratorium diperlukan alat-alat dan media dasar yang meliputi bubuk media, tabung gas, cawan petri, mikroskop, Ose, aquades, dan alat lainnya. Dan media dasar yang digunakan pada identifikasi bakteri kali ini adalah Na dan eosin Mikonkei agar.
Pilihan media ini didasarkan dari asumsi awal bahwa penyakit yang menyerang adalah coli bacillus disebabkan oleh bakteri E. coli yang merupakan jenis bakteri gram negatif. Lanjut pada praktikum kedua, yaitu identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Latar belakangnya, bakteri ini adalah mikroorganisme yang sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan pembisaran mikroskop. Mereka umumnya memiliki diameter antara 0,2 hingga 1,5 mikrometer dan panjang sekitar 3-5 mikrometer. Bakteri dibedakan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi seperti kokus yang berbentuk bulat atau lonjong, basil yang berbentuk batang, spirilia bentuk spiral kaku, dan ada juga yang mycoplasma yang bentuk bulat, oval, atau filamen. Pada studi kasus ini dilaporkan bahwa seorang peternak menemukan bahwa ayamnya mengalami mencret warna putih. Menanggapi hal laporan tersebut akan dilakukan identifikasi dengan pemeriksaan mikrobiologi pewarnaan gram dan uji katalase pada bakteri yang menyebabkan mencret berwarna putih. Pewarnaan gram adalah teknik laboratorium yang membedakan bakteri menjadi dua kelompok, yaitu gram positif dan gram negatif, berdasarkan struktur dinding selnya, sedangkan uji katalase adalah uji biokimia bakteri aerobik yang menunjukkan keberadaan enzim katalase. Untuk alat dan bahannya ada isolat bakteri, gelas objek, bunsen, larutan pewarna, gram, korek api, pinset, air, dan mikroskop. Untuk metode kerjanya, pada pewarnaan gram, prosesnya dimulai dengan menyiapkan preparat dari sampel koloni isolat bakteri, kemudian kristal violet diterapkan selama 1 menit, diikuti dengan iodin selama 1 menit untuk mempertahankan warnanya. Setelah dicuci dan dikeringkan, alkohol diterapkan untuk mendehidrasi sampel, diikuti dengan pewarnaan safranin selama 2 menit. Akhirnya, preparat dicuci, dikeringkan, dan diamati di bawah mikroskop untuk menentukan apakah bakteri tersebut gram positif yang berwarna biru atau gram negatif yang berwarna merah, sambil memperhatikan bentuk dan susunan sel bakteri. Dan sedangkan pada uji katalase, langkah yang perlu dilakukan yaitu mengambil koloni bakteri dari media EMBA, oleskan pada gelas objek, teteskan H2O2 sebanyak 3%, katalase positif ditandai dengan pembentukan gelembung udara di sekitar koloni. Berikut untuk hasilnya, nomor 1 ada uji pewarnaan gram, dan yang kedua ada uji katalase. Jadi teknik pewarnaan gram dan uji katalase itu merupakan dua metode penting dalam mikrobiologi untuk mengidentifikasi dan memisahkan jenis bakteri. Pewarnaan gram membedakan bakteri menjadi dua kelompok utama, yaitu gram positif dan negatif. Untuk kesimpulannya, teknik pewarnaan gram dan uji katalase merupakan dua metode dalam mikrobiologi untuk mengenali dan memisahkan jenis bakteri. Jika diuji di katalase, ini digunakan untuk mendeteksi adanya enzim katalase dalam bakteri, sedangkan pada pewarnaan gram dapat dibagi menjadi dua, yaitu gram positif dan gram negatif. Pada praktik pewarnaan gram bakteri mengalami perubahan warna saat safranin ditambahkan. Perubahan warna tersebut menunjukkan warna merah yang diklasifikasikan sebagai gram negatif. Di sisi lain, pada uji katalase bakteri yang diambil dari media EMBA dan dicelupkan di dalam larutan hidrogen peroksida, tidak ada pembentukan gelembung udara yang menandakan bahwa bakteri tersebut negatif atau tidak memiliki enzim katalase. Selanjutnya, praktikum ketiga, identifikasi kuman dengan uji biokimia dan uji gula-gula. Latar belakangnya yaitu seorang peternak membawa sampel feses ayam yang mengalami diare putih untuk mengetahui penyebab infeksi bakteri, terutama perubahan warna bakteri. Bakteri sebagai mikroorganisme prokaryotik paling melimpah dan sederhana di dunia, hidup berkoloni tanpa selubung inti, namun dapat hidup di berbagai tempat. Proses identifikasi bakteri penting dilakukan untuk memahami karakteristik biokimiawi mereka melalui serangkaian uji seperti uji biokimiawi, uji gula-gula, dan uji serologis. Ini memerlukan sarana dan prasarana yang memadai seperti berbagai media, seperti triple sugar ion agar, sulfite indole motility, medium atau SEM, methyl red Voges proscour, MRVP, medium, serta uji gula-gula pada glukosa dan laktosa. Untuk ladan bahannya ada medium TSI agar, SEM, MRVP, Simon citrat, Regen MR, glukosa, laktosa, biakan bakteri, api bunsen, ose, inkubator tisu, alkohol 70%. Untuk metode kerjanya, untuk TSI, panaskan ose jarum atau needle, ditunggu sampai dingin.
Ambil biakan bakteri dengan ose, tanam dengan tusukan pada bagian tegak medium, kemudian angkat ose lalu usapkan pada bagian miring medium. Inkubasikan pada suhu 37 derajat selama semalam. Amati dan lihat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Untuk SIM, panaskan ose jarum, tunggu hingga dingin atau sentuh pada bagian kosong media biakan. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan tusukan podium SIM. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Pilih region Ehrlich atau Kovac untuk melihat ada tidaknya indol. Untuk MRVP, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelup-celupkan ose ke dalam medium. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Beri regen MR, amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Untuk SCA, panaskan ose, tunggu hingga dingin atau sentuh pada bagian kosong media biakan. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mengusapkan ose dari bagian miring pada bagian pangkal atau dalam medium. Kemudian usapkan pada permukaan miring medium. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Dan yang terakhir ada uji gula-gula. Panaskanlah ose lalu tunggu sampai dingin. Ambillah biakan bakteri, setelah itu tanam dengan mencelupkan ose ke dalam medium glukosa. Lakukan dengan cara yang sama, tanam pada medium laktosa dan inkubasikan pada 37 derajat Celcius semalaman. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Berikut untuk hasilnya. Jadi dalam praktikum identifikasi kuman dengan uji biokimia dan uji gula-gula, sampel fesis ayam yang mengalami diare putih dianalisis untuk mengetahui penyebab infeksi bakteri. Hasil uji triple sugar ion (TSI) menunjukkan fermentasi glukosa dan produksi H2S dengan media berwarna kuning dan gelembung gas mengindikasikan kondisi asam. Uji sulfide indol motility menunjukkan motilitas dan produksi indol tanpa pembentukan endapan hitam. Uji methyl red Vergès Prescour MRVP menunjukkan hasil positif pada tes MR dengan media merah namun negatif pada tes VP. Mengindikasikan tidak adanya asetoin. Uji Simon citrat agar atau SCA dan uji gula-gula menunjukkan hasil negatif, menandakan bakteri tidak memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon dan tidak memfermentasi karbohidrat atau menghasilkan gas. Kombinasi hasil ini membantu mengidentifikasi bakteri penyebab infeksi yang tidak memanfaatkan sitrat atau gula lain selain glukosa, serta tidak menghasilkan H2S di media SIM. Kesimpulannya, uji gula-gula negatif digunakan untuk melihat apakah bakteri bisa menghasilkan gas dari fermentasi gula tertentu. Uji MRVP dan TSIA digunakan untuk melihat apakah bakteri bisa menghasilkan asam asetat atau gas serta fermentasi gula tertentu dan produksi hidrogen sulfida. Uji SIM digunakan untuk melihat kemampuan bakteri dalam memproduksi hidrogen sulfida dan indol, sedangkan uji Simon citrat agar digunakan untuk melihat apakah bakteri bisa menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Hasil positif menunjukkan bakteri mampu melakukan proses fermentasi atau menghasilkan produk tertentu, sedangkan hasil negatif menunjukkan bakteri tidak mampu melakukannya. Uji ini membantu dalam mengidentifikasi kemampuan metabolit dari berbagai jenis bakteri. Dan terakhir ada praktikum keempat, uji sensitivitas kuman dengan antibiotika. Dalam upaya mengatasi kasus pada penyakit pada ayam yang menderita mencret putih, sangat penting untuk menentukan jenis antibiotik yang tepat guna mengobati ayam tersebut dan mencegah terulangnya kasus serupa. Uji sensitivitas bakteri merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat kerentanan bakteri terhadap zat antibakteri dan untuk mengetahui senyawa murni yang memiliki aktivitas antibakteri. Diameter zona hambatan pertumbuhan bakteri menunjukkan sensitivitas bakteri terhadap zat antibakteri. Selanjutnya dikatakan bahwa semakin lebar diameter zona hambatan yang terbentuk, bakteri tersebut semakin sensitif. Untuk alat dan bahannya ada penggaris, Bunsen, cotton bud, isolat bakteri, media mole Hinton agar, inkubator larutan McFarland 0,5, ada paper disk, ada ose. Untuk metode kerjanya, persiapkan alat dan bahan yang diperlukan, sesuaikan keruhan inokulasi bakteri dengan standar McFarland 0,5, masukkan bagian ujung kapas yang steril ke dalam sampel bakteri,
Usapkan ujung kapas ke media Mueller Hinton yang telah disiapkan, biarkan selama 15 menit. Letakkan masing-masing antibiotik pada media Mueller Hinton agar dengan jarak minimal 2 cm antara antibiotik dan tepi cawan Petri. Tempatkan media Mueller Hinton agar di dalam inkubator dan inkubasikan selama 24 jam. Setelah 24 jam, keluarkan dari inkubator dan ukur diameter zona hambat pada masing-masing antibiotik. Untuk hasilnya, yang pertama antibiotik kanamisin. Untuk killing zone-nya itu 17,5 mm yang masuk pada kategori intermediate. Antibiotik ampicillin killing zone-nya 2 mm, 2 mm yang masuk kategori resisten. Begitu juga dengan erythromycin yang killing zone-nya tidak ada dan masuk kategori resisten. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa bakteri yang diuji memiliki zona hambatan sebesar 17,5 mm terhadap kanamisin. Zona hambat yang sangat kecil yaitu 2 mm menunjukkan bahwa bakteri yang diuji resisten terhadap ampicillin. Dan karena zona hambat sekitar cakram erythromycin, zona hambatnya 0 mm menunjukkan bahwa bakteri benar-benar resisten terhadap antibiotik ini. Kategori intermediate mengindikasikan bahwa efektivitas kanamisin dalam menghambat pertumbuhan bakteri berada di antara kategori sensitif dan resisten. Resistensi pada ampicillin mengindikasikan bahwa ampicillin tidak efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri dan tidak dapat digunakan sebagai pilihan terapi yang efektif untuk infeksi bakteri tersebut. Erythromycin yang biasanya efektif terhadap bakteri gram positif tidak memiliki efek menghambat pada bakteri yang diuji. Jadi kesimpulannya, uji sensitivitas antibiotik sangat penting dalam menentukan pengobatan yang tepat untuk infeksi bakteri pada ayam yang menderita mencret putih. Hasil uji menunjukkan bahwa kanamisin mungkin dapat digunakan, sementara ampicillin dan erythromycin tidak efektif. Penggunaan antibiotik yang tepat dapat membantu menyembuhkan infeksi dengan cepat dan mencegahnya terulang kasus serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, praktik uji sensitivitas harus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya pengendalian penyakit pada peternakan ayam. Itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat malam.